rasuli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa barakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di acara pemekaran intensif untuk kelas akhir kalian gitu ya. Ya, terima kasih juga kepada pembawa acara tadi, Master of Ceremony kita yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Dan tentunya saya juga senang bertemu teman-teman yang sangat antusias pada kesempatan hari ini. Ya. Namun sebelum jauh dari rangkaian kita, saya ingin menyampaikan beberapa aturan bahwa teman-teman diharapkan untuk memperhatikan materi yang disampaikan, dan apabila ingin bertanya nanti ada sesi pertanyaan. Teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita sangat menarik karena mengusung tema tentang Create a New Life from Education or Organization, yang dimana akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan penggerak wirausaha sosial bidang pendidikan, yaitu Kak Iden Darmawan SBM. Sebelum masuk ke acara yang selanjutnya, mungkin saya akan membacakan kurikulum kita dari beliau. Nama lengkap Iden Darmawan, pekerjaan penggerak wirausaha sosial bidang pendidikan, alamat Rancaikek, Kabupaten Bandung, tempat tanggal lahir Bandung 1 Januari 1995, riwayat pendidikan SD Bojong Salam 5 2007 dengan lulusan terbaik, SMP 2 Rancaikek 2011 lulusan terbaik, SMAN 1 Cicalengka 2014 lulusan berprestasi, dan sekarang Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung program studi kewirausahaan 2017. Prestasi beliau 2016 yaitu ada juara 2 lomba presenter bahasa Sunda tingkat provinsi Jawa Barat, juara 1 Best of the Best lomba bisnis plan tingkat internasional di Hong Kong. 2019 juara 1 pemuda pelopor tingkat Kabupaten Bandung, pemenang anugerah Prakarsa Jawa Barat. 2021 juara 1 pemuda pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat, peraih penghargaan pemuda pelopor bidang pendidikan KMMP Bandung, juara lomba cipta board game tingkat Provinsi Jawa Barat, dan 2022 penerima penghargaan pemuda hebat nasional bidang pendidikan. Kepada beliau kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif, ya luar biasa sekali. Kita berkenalan waktu bukan kali, saya berkenalan dengan Alif waktu itu beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, dan menarik sekali waktu itu di sebuah kompetisi dengan Alif menyampaikan terkait kepesantrenan, dan Alif ini punya sebuah program tentang kebahasaan, dan itu dibiarkan di pesantren ini, sebuah hal yang mungkin pertama dari Alif, yang mudah-mudahan teman-teman semua yang ngobrol sekelas dengan Alif. Dan karena Alif itu adalah membimbing teman-teman, dan mudah-mudahan bisa dijadikan contoh untuk teman-teman bahwa Alif ini saya melihat sosok yang anak muda, masih muda banget gitu, tapi semangat untuk mengabdi ke orang-orang itu luar biasa gitu. Kan kita juga tahu sebagai orang adalah orang yang bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa mencontoh dari Alif itu sendiri. Kan sebelumnya tadi saya berdiri di bawah ini nggak tahu apa ya, kayak kita tuh hijau kan, itu kayak ekstensinya hijau-hijau. Sekarang kita akan diskusi atau semua tentang manajemen organisasi dan pendidikan. Tadi saya sekilas ngobrol dengan Alif kalau teman-teman di sini itu baru lulus SMA ya, dan mau tentang organisasi dan pendidikan. Teman-teman kan katanya kata Alif tadi di
disimpan dulu di sini, disimpan dulu. Disuruh mengabdi dulu 1 tahun di sini dan kemudian teman-teman ada yang kuliah seperti Kang Alif di sini baru 1 tahun, kemudian tahun selanjutnya kuliah. Ya, jadi teman-teman coba diingat. Saya bakal bercerita tentang perjalanan sebuah mimpi yang pernah saya lakukan gitu dan tumbuh dari sebuah organisasi. Jadi teman-teman tahu kan Karang Taruna itu, Karang Taruna atau yang di desa-desa itu. Jadi saya waktu itu usia 13 tahun, berarti kelas 2 SMP itu 13 tahun ya. 13 tahun saya udah diangkat menjadi ketua Karang Taruna di desa gitu. Jadi ketua Karang Taruna desa dengan orang-orang di atasnya itu biasa kalau di desa itu kan orang-orang sepuh, ada anak muda, kemudian ada orang tua di Karang Taruna. Tapi kadang-kadang waktu itu saya diangkat menjadi seorang ketua Karang Taruna di desa gitu. Dengan muka polos, apa sih anak-anak SMP gitu aktivitasnya setinggi-tingginya anak SMP, aktivitasnya paling ya kayak ngabulan layangan kayak gitu-gitu kan. Sama saya juga menjalankan aktivitas-aktivitas kayak anak pada umumnya, cuman ada hal yang saya merasa spesial banget nih ditunjuk untuk menjadi ketua Karang Taruna desa gitu. Dan ternyata bukan hanya itu yang menarik daripada kegiatan berkarang taruna, ternyata ada kegiatan-kegiatan sosial yang memang kita bisa gerakan dan dari situ kita tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena kan kita bisa tahu ini menarik, bisa tahu ini bagus kalau kita udah terbentur dengan sebuah masalah. Kebayang nggak? Kita bisa menyalahkan sebuah problem, kita bisa menjadi orang cerdas ketika kita selalu dihadapkan dengan masalah. Ya, seorang pemimpin pernah mengatakan, insinyur seorang pernah mengatakan sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang punya banyak masalah dalam sebuah organisasi. Mungkin teman-teman ngerasa kayak orang-orang yang jarang berorganisasi akan jarang juga dapat masalah. Tapi teman-teman di sini yang sering berorganisasi pasti bakal bertemu dengan masalah-masalah itu sendiri. Kayak semisal di sini kan organisasinya posis ada juga. Semisal ada posis gitu. Nah, ketika kita di posis kan pasti banyak sekali problem. Misalkan kita ketika menghadapi sebuah event, kita misalkan mau ada acara porseni misalnya, pasti kita kan bertemu dengan masalah-masalah gitu. Berbeda dengan teman-teman yang nggak aktif posis misalnya, atau nggak aktif organisasi sama sekali, dia hanya berdiam diri di kamar jadi anak senja dan tidak ada kreativitas yang lain gitu. Hidupnya aman-aman tentram gitu. Tapi suatu saat ketika teman-teman sudah dewasa akan bertemu dengan masalah-masalah. Kalau kita dari sekarang tidak dibenturkan dengan masalah, kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah berat di kemudian hari. Kebayang maksud saya katakan Pak? Jadi kalau teman-teman yang aktif di OSIS pasti kan, wah ini gimana nih caranya waktunya berdekatan dan sebagainya, gimana mengaturnya, terus gimana mengatur orang-orang supaya tepat pada posisi yang tepat gitu. Kebayang nggak? Misalkan kayak kita ini orang tuh mampunya tuh bagusnya di logistik, tapi kita tiba-tiba kita simpen di acara ini bakal menjadikan sebuah problem. Tapi ketika orang yang bagus di logistik dan disimpan di logistik, dia menjadi orang yang bagus juga di situ gitu. Nah artinya apa teman-teman? Jadi organisasi ini bakal ngebentuk mental kita menjadi mental pemenang gitu. Karena kalau orang-orang yang cuma berdiam diri saja tuh masalahnya ya apa sih? Masalahnya pengen bakso doang gitu. Pengen bakso, masalahnya aduh nggak nemu nih, pengen seblak tulang kayak nggak nemu nih, itu doang masalahnya, cuma segitu doang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang aktif berorganisasi, dia bakal bertemu dengan problem-problem yang besar dan suatu saat dia akan menjadi orang-orang besar. Contohnya para presiden kita nggak mungkin tiba-tiba dia anak rumahan yang kerjanya cuma main game Mobile Legends tiba-tiba jadi presiden jadi menteri, nggak mungkin. Mereka adalah berasal dari orang-orang yang berorganisasi sebelumnya. Kayak gitu. Baik lagi tentang perjalanan sebuah mimpi, teman-teman. Jadi berawal dari kegiatan-kegiatan sesimpel itu tadi, saya sekilas menyampaikan oleh moderator bahwa dari SD, SMP, SMA dapat kategori lulusan terbaik. Itu nggak semata-mata saya dapat dan saya anak mami gitu. Saya anak desa yang benar-benar kayak hidup serba berkecukupan. Teman-teman tahu tutup ya. Nah, jadi mata pencaharian saya itu sejak SD itu udah nyari tutup gitu di sawah kayak gitu segala macam. Nah si tutut-tutut ini saya jual, kemudian saya belikan buku gitu. Kenapa? Karena serba berkecukupan itu, karena benar-benar ekonomi yang minim banget. Akhirnya saya kayak gimana caranya supaya saya bisa beli buku, saya bisa baca seperti teman-teman saya yang lain yang punya banyak duit untuk bisa beli buku dan saya bisa berprestasi di situ. Kayak gitu. Jadi kebetulan karena di kita Mayor ada Jalaya dan Cekek, daerah-daerah sini kan Ciparai yang banyak tutut ya di sawah, jadi kita ambil terus kita jual ke bandar, uang kita saya tabung terus diberikan ke buku yang saya beli. Kemudian dari kelas 1 SD kan saya ke flashback ke belakang, kan kalau sekarang tuh ada TK atau PKPAUD atau playgroup ya. Di zaman-zaman saya dulu tahun 95-an ada juga, cuman masih jarang. Dan masuk SD itu
belum bisa baca tulis pun masih bisa masuk. Tapi kalau sekarang kan standar pendidikan nasional itu kalau mau masuk SD itu harus bisa baca tulis. Nah kalau dulu mah belum gitu, belum ada standar itu. Jadi kalau mau masuk SD itu ya udah masuk aja, mau dia belum bisa baca tulis tuh boleh masuk aja. Nah ketika SD usia 5-6 tahunan lah, saya udah mulai bisa berhitung dan menulis gitu. Dari mana saya bisa berhitung dan menulis? Yaitu dari adu kelereng. Kalau anak-anak cowok tahu ya kelereng itu, adu kelereng kan otomatis kita akan berhitung di situ ya, kayak misalnya main kelereng terus tiba-tiba kelereng kita dapat 7, dapat 5 segala macam kan nanti ada penjumlahan di situ, belajar dari pengalaman gitu. Nah dari dari usia 5 sampai 6 tahun tuh kayak nggak tahu kenapa gitu udah bisa baca, udah bisa menghitung gitu. Teman-teman tahu kan keluarga gambar gitu ya, anak cowok pasti tahu, anak cewek juga tahu gambar-gambar itu kan biasanya di situ ada angkanya, ada tulisannya, ada bacaannya, dan saya belajar dari situ gitu, kayak huruf A kayak gimana. Nah singkat cerita, saya masuklah ke SD usia saya sekitar 6 tahun lebihan, masuk SD sekitar 6 tahun lebihan. Tiba-tiba ketika guru-guru SD itu nulisin, silakan sekarang bikin bebek, anak gua kayak gitu, bikin telur, buat segala macam. Nah ketika guru-guru mengajar seperti itu, saya udah kayak sesuatu itu 7 kali 7 49, itu baru masuk SD 9 kali 9 81, udah kayak gitu. Tiba-tiba besoknya disuruh nulis huruf A segala macam, saya udah bisa baca. Ani mau beli buku, Budi mau beli pensil, kayak gitu-gitu. Nah tiba-tiba sama si gurunya, udah deh kamu masuk aja langsung ke kelas 2. Jadi saya nggak mengalami kelas 1 tuh langsung akselerasi kelas 2. Padahal di zaman sekarang, dulu tuh nggak ada akselerasi, zaman dulu tuh belum ada akselerasi. Jadi zaman sekarang ada akselerasi tuh. Nah dinaikkan langsung ke kelas 2, tiba-tiba di kelas 2 disuruh ikutan olimpiade. Kalau kita menyebutnya calistung ya, baca calistung kalau orang Sunda gitu, tapi bahasa umumnya itu olimpiade. Disuruh ikutan olimpiade melawan anak kelas 3-4, sedangkan saya anak kelas 2 dan itu pun baru masuk kelas 2 gitu, karena sekitar 4 bulan baru masuk langsung olimpiade. Dan gokilnya tiba-tiba disuruh ngisi soal, waktu itu yang banget 40 soal, disuruh ngisi soal 40, tiba-tiba dalam waktu itu kan itu waktunya tuh 45 kali 2 berarti 90 menit. Dalam waktu 40 menit sudah selesai isi 40 soal itu, karena se-easy itu gitu. Soalnya kayak receh banget gitu dulu ya. Kayak gitu kan, soalnya belum integral, belum yang gitu, matematikanya masih kayak matematika kalian dasar gitu kan, jadi nggak ada gitu. Nah tiba-tiba dalam waktu 40 menit saya selesai gitu soal 40 itu. Tiba-tiba si pengawasnya datang, kan 2 orang kan, pengawas ada dari belakang dari depan. Tiba-tiba dua-duanya datang, kamu dapat jawaban ya gitu, dapat contekan gitu semuanya. Enggak, dapat contekan, kenapa gitu? Tiba-tiba kamu kerjain lagi, saya kasih lagi soal dan duduk di depan mejanya. Jadi si pengawasnya dua-duanya saya ngerjain di depan mereka gitu, kerjain soal. Karena soalnya sama, ya itu lebih cepat tuh, karena udah tahu soalnya lebih cepat atau segala macam. Dalam konteks kan dia meminta kotekan matematika tadi campur matematika Indonesia IPA campur segala macam dalam waktu sekitar 20 menit saya sudah selesai sih 40 soal itu. Tiba-tiba dari 40 soal itu kalau nggak salah 2 dari 40 soal itu. Tiba-tiba dari kecamatan Ranca Ekek, saya lah yang mewakili ke kabupaten gitu, dari kecamatan Ranca Ekek menang. Tiba-tiba di kabupaten Bandung, apalagi ngelawan anak-anak kelas 4, saya baru 6 tahun 7 tahunan, terus ngelawan anak kelas 10 tahun. Tiba-tiba di situ disoal lagi, terus tiba-tiba ditanya wawancara gitu, karena saya masih malu-malu ya, masih kayak apa ya, pemalu gitu. Ditanya-tanya yang aneh-aneh gitu, jadi kayak keburu gemetaran, akhirnya nggak jadi juara 1, tapi ya alhamdulillah minimal bisa masuk ke sana gitu. Nah dari situ saya menyimpulkan teman-teman bahwa ternyata sebuah prestasi itu bukan haknya orang-orang bonjour. Semua manusia itu punya hak untuk berprestasi kok, bebas. Prestasi itu Allah itu menciptakan prestasi itu untuk semua orang gitu. Jadi cuma orang-orang cerdas yang bisa mengambil pemberian dari Allah itu. Semua di antara kita punya potensi. Mungkin teman-teman di sini kan saya potensinya di futsal. Kalau saya disuruh ngadu futsal ya saya nggak akan gitu. Kalau untuk turnamen ya, kalau untuk main-main ala cowok-cowok biasa di kampung mah biasa aja gitu. Maksudnya setiap orang tuh punya potensi masing-masing, dan di organisasi itulah kompetensi kita itu bisa diasah kayak gitu. Karena kan kalau teman-teman punya minat bakat di bidang di bidang akademis, kan di kampus juga ya, di sekolah juga ada karya ilmiah remaja, ada karya ilmiah remaja semuanya. Nah karya ilmiah remaja itu kan sudah anak-anak olim kan. Nah masuknya ke situ begitu, punya potensi masing-masing. Makanya sekolah itu adalah salah satu organisasi terbesar di dunia. Kenapa disebut organisasi terbesar? Karena
masyarakat mayoritas bertumpah ruah di situ, masyarakat kita itu aja bertumpah ruah di situ. Kalian sekarang sudah berorganisasi gitu. Kenapa berorganisasi? Karena kalian bisa berkomunikasi dengan satu sama lain kayak gitu. Nah kemudian teman-teman, makanya dalam sebuah organisasi itu punya plotting masing-masing. Kayak teman-teman yang senang organisasi yang apa ya, lebih berjiwa sosial, maksudnya OSIS. Teman-teman yang suka organisasi yang bela diri masuknya ke karakter dan lain sebagainya. Teman-teman punya hobi di bidang apa ya, kalau ngaji itu baca buku Al-Quran misalnya, ada organisasinya. Di SMA biasa pun ada kayak gitu. Jadi organisasi itu diciptakan untuk memupuk potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Pernah nggak sih teman-teman kayak kelas 10 ikutan OSIS, tiba-tiba satu tahun nggak nyaman, ternyata masuknya ke PNR. Karena kan kalau kayak gitu, siklus yang dimana kita udah milih itu ternyata kita nggak cocok pindah. Nah itu kenapa? Karena kita belum bisa berkenalan dengan diri kita sendiri, cocoknya di mana, kayak gitu. Nah teman-teman singkat cerita, dari SD sampai SMA tuh perjalanan hidup saya tuh seperti itu lah gitu, terlalu akademis banget gitu. Hidup tuh benar-benar kalau nggak belajar tuh rasanya haus gitu, kayak sebentuk saya jadi seperti itu gitu. Sehingga akhirnya organisasi yang saya ikuti waktu SMA tuh organisasi remaja masjid. Apa sih disini ada yang dikatakan remaja masjid Irma ya. Kalau di sana namanya Kemalutan Keluarga Masjid Al-Jihad. Jadi organisasi yang saya ikuti itu gitu. Pernah ikutan OSIS kelas 10, cuman kayak rasanya ini gak nyaman sih saya di sini gitu. Setelah itu saya nggak lanjut, akhirnya saya nyamannya di Rohis kayak gitu. Karena di Rohis saya menemukan teman-teman yang sama-sama ambisius gitu, sama-sama senang belajar gitu. Akhirnya kalau kita sama dari situ dipupuk lah. Nah singkat cerita, waktu SMA saya bercita-cita gimana caranya saya bisa kuliah di ITB gitu. Karena kayak keren aja gitu, orang-orang bisa terima di ITB, coba untuk belajar sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah gitu, ternyata dulu saya ingat banget sama guru saya dibilang seperti ini, kalau kita punya sesuatu, Allah udah menyediakan celengannya, toplesnya. Kalau kita mau masuk ke situ, tinggal kita loncat ke situ. Loncatnya dengan cara apa? Dengan cara belajar kalau kita. Nah, toples itu apa? Toples itu adalah suatu doa. Jadi teman-teman di sini kan kebetulan muslim semua. Jadi ada sholat mustajab untuk jadi ada wadahnya mustajab yang Allah ciptakan gitu untuk kita semua, yaitu melalui sholat duha. Jadi teman-teman, sholat duha itu coba teman-teman rasakannya kalau misalkan sholat duha, kayak nggak tahu di hati tuh kayak menusuk aja gitu, kayak benar-benar nikmat banget gitu. Nah disitulah teman-teman di sholat terakhir kan kita sujudnya dilamakan gitu, dilamakan, dan sujudnya juga boleh menggunakan bahasa Indonesia ya, tetapi di dalam hati tidak disuarakan gitu. Misal sujudnya terakhir itu kita dalam hati mau pakai bahasa Indonesia karena kita belum bisa bahasa Arab gitu, apalagi bahasa Inggris misalnya musuh di depan Allah gitu. Kita pakai dalam hati aja gitu, kayak mau masuk gitu misalnya pakai bahasa Inggris. Boleh aja, tidak menggunakan bahasa Arab asal disampaikan di dalam hati kayak gitu ya, kebayang. Nah coba teman-teman rasakan ketika sholat duha bersujud sampai minta ya Allah saya pengen kuliah di Kairo, saya ya Allah saya pengen kuliah di Unpad, di UIN, di ITB misalkan, di UGM dan sebagainya. Sampaikanlah itu pada Allah lewat sujudnya. Dan teman-teman kan punya Al-Qur'annya yang bisa dipakai buat tadarusan. Di situ kan ada pembatas kayak tinta gitu kan. Nah kalau saya punya strategi, saya ganti dengan cita-cita saya gitu. Di situ udah benar-benar kayak dengan Allah tuh di diary itu Allah tuh lewat Al-Quran gitu. Tapi nggak diserat Al-Quran ya, maksudnya tuh ada kertas sedikit, terus tulisin kayak kan kita kalau anak-anak perempuan suka di diary gitu ya, gambar di diary gitu. Nah jangan di diary ke diary doang, tapi di diary ke Allah juga gitu. Kalau saya punya notes kecil kayak di dalam Al-Quran itu disebutkin kayak mimpi-mimpi gitu, kayak ya Allah mudah-mudahan diterima di ITB gitu, kayak gitu segala macam. Ya Allah mudah-mudahan waktu itu saya menikah di usia 25, ternyata saya sampai lupa loh seriusan, ini salah satu keajaiban. Saya lupa terhadap tulisan itu karena itu tuh dibentuk pada saat SMA ditulis. SMA juga udah mikir nikah di usia 25. Kenapa? Karena saya ngebaca Rasulullah kan nikah di usia 25, dan pada usia 25 itu seorang laki-laki itu bisa lebih sempurna gitu, dari sisi keimanannya, kemudian dari sisi bagaimana dia memperlakukan istrinya nanti, kemudian dari kedewasaan dan sebagainya. Rasulullah nikah usia 25. Makanya saya ya Allah mudah-mudahan minimal nikahnya mengikuti jejak Rasul gitu. Kalau akhlaknya mah kita jauh ya, kita mencoba untuk seperti Rasul, tapi kita nggak akan pernah sekali pun menyayangi Rasulullah SAW. Bahkan menyamai pun rasanya kita terlalu takut
kabur, terlalu riak kita menyamai Rasulullah. Cuma kita mencoba berusaha gimana seperti itu. Nah coba mulai dari sekarang kan masih ada perjalanan 1 tahun lagi untuk kuliah teman-teman di mana tulis di kertas itu gitu. Dan kertas itu adalah kertas indah yang teman-teman beli gitu, jangan minta setengah lembar karena disobekin buku sinar dunia terus bikin dan kayak gitu. Habis bikin notes gitu, diperbagus lah teman-teman yang suka gambar kayak digambar kayak gitu. Nah saya juga menuliskan surat cinta pada Allah di situ. Dan pada saat SMA kelas 1 udah ditulis itu prinsip teknologi Bandung. Belum tahu jurusannya dan kebentuk jurusannya pada saat kelas 3 SMA kayak gitu. Diselipin di situ dan ternyata terus terkabul teman-teman. Tadi Adi menyebutkan saya pernah juara waktu itu di Hong Kong lomba bisnis plan. Padahal di situ saya cuma minimal jadi finalis doang di situ. Ya Allah mudah-mudahan bisa jadi finalis karena sesusah itu kompetisi di situ. Saya tulisin kayak gitu ditulis di situ di Al-Quran. Tiba-tiba ya kadang Allah bisa jadi terpilih sebagai juara 1 itu bener kayak semimpi-mimpinya kayak bener-bener ada 80 negara yang ikut tiba-tiba diseleksi jadi 19 negara, ada 20 finalis tapi ada negara yang gagal jadi 19 negara. Terus tiba-tiba melihat orang lain yang berbahasa Inggris yang udah makanan sehari-hari kayak kita makan kerupuk udah renyah banget gitu ngomong bahasa Inggris. Terus saya kayak masih benar-benar terbata-bata, tiba-tiba harus present di depan juri yang ngomong bahasa Inggris. Nah kita ngomong apa tuh ngalir gitu. Tiba-tiba kayak udahlah ngalir aja, udah pulang kan udah nggak mengharapkan apapun, udah jadi finalis menginjakan kaki ngomong aja udah bersyukur gitu. Tiba-tiba pas pengumuman kan kita kan menyimpan bendera masing-masing tuh disimpan. Saya di meja itu bendera tuh ada 19 negara gitu. Tiba-tiba pas pengumumannya nanti itu bakal diplay lagu yang kita kirim, lagu kebangsaan kita. Waktu itu saya kirimnya lagu Tanah Air. Yang Tanah Air tau ya? Ada yang nyanyi? Enggak. Lagu Tanah Air. Tiba-tiba pas pengumuman juara Best of the Best, tiba-tiba yang ditarik itu kan kayak udah biasa lagi gimmick jurinya keliling muter-muter kayak gitu. Nah tiba-tiba saya udah fix banget yang bakal juara tuh orang Hong Kong karena dia menciptakan sepatu yang bisa dipakai berenang. Pas diangkat kan kalau cewek-cewek kan takut terorong mungkin ya gak cantik lagi. Ada orang Hong Kong menciptakan sepatu seperti itu gitu, kayak udah gak ngerti lagi tadi videonya kayak gimana. Terus tiba-tiba ada yang menciptakan drone lagi yang buat di ini tapi di kolam renang kayak gitu udah teknologi banget. Sementara saya dari Indonesia nyiptain apa coba? Nyiptain sampah kan sampah kertas di gulung-gulung dibubukin jadi bubur kan, terus jadiin kayak wayang gitu. Jadi saya ada topeng tuh dicetakin ke situ, pas diangkat nanti bakal berbentuk seperti wayang tadi. Sesimpel itu kayak mana teknologinya biasa aja gitu. Kayak tiba-tiba benar-benar pas teman-teman ya, pas saya present pas mau present itu kan ditunjukin profil-profil para pemenang tuh kayak ini apaan sih, kayak bener-bener mau kayak rasanya pulang meluk ibu di Sunan di Papua ini kayak bener-bener semalu gitu. Nah tiba-tiba pas pengumuman si bendera itu diambil dong, diambil sama keliling-keliling dulu pas dia tuh mau pegang Hongkong karena tiba-tiba udah berprediksi di Hongkong yang juara. Tiba-tiba yang ditarik bendera Indonesia dong, pas ditarik bendera Indonesia atau Tanah Air di play terus di sana orang Indonesia yang di pelosok kayak ungu gitu kan, anak-anak Indonesia yang pendidikannya masuk ke pelosok daerah-daerah Papua dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana merinding coba ditarik bendera lalu Tanah Air terus yang namanya kecil waktu saya jadinya bener-bener itu kayak merinding banget. Terus kedutaan besar Indonesia yang di Hongkong datang langsung memeluk dia kan tingginya lampu itu kayaknya tinggi banget terus tiba-tiba kalau kita tuh kayak dia tuh kelaci di sangat timun gitu. Nah dari efek itu benar-benar saya kayak langsung euforia banget kan. Tiba-tiba pas pulang ke rumah tiba-tiba ada banner gede di desa putra kebanggaan desa Sangiang gitu, kayak apa lagi ini coba gitu segala macam. Tiba-tiba alhamdulillah tuh masuk koran, dari koran itu terus tiba-tiba bupati manggil untuk kayak menceritakan pengalaman di depan sama-sama se-Kabupaten Bandung, menyampaikan pengalamannya kayak gimana segala macam. Terus saya menyampaikan tiba-tiba kan karena saya kegiatannya di Bale Endah waktu itu bikin wayang, karena kan wayang itu di Bale Endah kan di sini kan, dari orang Bale Endah ngasih yang ini yang kado lah dari kecamatan Aceh ngasih, dari bupati ngasih. Terus tiba-tiba saya kayak dalam waktu 1 hari ngerasa kayak apa sih yang paling kaya raya itu sebenarnya crazy rich gitu, kayak dalam waktu sehari gila ini banyak banget gitu loh, udah belum hadiah dari Hongkongnya terus dari kayak dari
dari kepala desa, terus dari segala macam lah, kasih segala macam. Dan akhirnya dari situ saya nggak jadi kayak wah ternyata se-impactful itu gitu kalau misalnya kita berjuang sungguh-sungguh. Nah itu tuh saya dapat dari mana teman-teman? Dari organisasi kayak Tinker gitu loh, orang-orang ada organisasi di ITB itu ada organisasi yang khusus orang-orang pemikir gitu loh, pemikir yang kayak menciptakan sebuah ide tapi out of the box gitu, beda dari yang lain gitu. Cimol kalau bisa jangan digoreng gitu, dilempar itu kalau matang gitu, kayak orang-orang gila gitu lah istilahnya gitu. Di dalam organisasi itu orang-orang gila semua gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya misalnya itu dari yang karena gitu. Makanya saya juga ngerasa ide itu gembel banget nih ide itu, tapi kenapa harus dikompetisikan bisa menjadikan sebuah hal yang menarik gitu. Nah, teman-teman, jadi ini bisa di teman-teman udah pada tahu, pasti udah pada hafal tentang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan Allah itu akan mendidikan derajat orang-orang berilmu gitu. Bedanya teman-teman dengan mungkin anak-anak SMA yang lain, anak-anak SMA punya kelebihan di bidang knowledge-nya dan sebagainya. Perbedaan teman-teman dengan yang lain yang di pesantren, saya selalu salutkan dari anak-anak pesantren itu karena mungkin lingkungan seperti itu ya, jadi ngebantu kita untuk dekat dengan Al-Quran gitu. Sementara sebaik-baik manusia yang akan meninggal adalah manusia yang paling dekat dengan Al-Quran gitu. Kebayang kan? Jadi saya merasa senangnya dengan orang-orang pesantren, maka ketika hal itu bisa tentang pesantren itu menarik banget nih gitu, di pesantren segala macam kayak gitu. Nah, jadi tolong tanamkan teman-teman setelah teman-teman selesai dari SMA ini kan mau mengabdi setahun diresapi dalam jiwa, dalam diri teman-teman tentang ayat yang Allah katakan ini gitu, yang Allah firmankan. Kayak orang yang begini, beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Bahasa kitanya mah organisasi ya, majelis itu ya, tapi bahasa agamisnya mah majelis gitu. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Kenapa disuruh berlapang-lapang dalam majelis? Karena yang tadi saya sampaikan nggak asik jadi orang penyendiri itu boleh, kok jadi anak sejak tapi punya teman gitu. Jangan di kamar sendiri, diajak ayo kita aktif organisasi, nggak mau kayak gitu kan. Serius. Nanti teman-teman pas kuliah, nanti kan teman-teman kakak bimbingnya yang sedang kuliah, nanti itu bakal ada momen dimana IPK itu nggak penting. Akan ada momen dimana kita tuh kayak ngejar banget, kayak prosesnya pengen ngejar banget, tapi kita nggak aktif organisasi. Banyak teman-teman saya udah lulus, pinter, mapres dan sebagainya, akhirnya setelah kuliahnya selesai kerja di mana-mana sulit. Kenapa? Karena dia nggak punya skill. Memang misalkan saya punya IPK ke 4 atau 3,9, terus saya melamar di sebuah perusahaan, apakah IPK itu akan selalu menyelamatkan kita kalau kerjaan kita jelek? Kebayang nggak? Misalkan kerjaan saya jelek, oh nggak apa-apa dah IPK-nya bagus. Kerjaan kita jelek, IPK-nya bagus, nggak akan kayak gitu, tetap dipecat-pecat juga. Nah, untuk kerja menjadi bagus itu kita dapatnya di organisasi, karena di perkuliahan tuh di kampusnya sendiri saat dosennya dia tuh nggak dapat soft skill untuk diri kita menjadi seorang organizer yang bagus nggak dapat. Makanya dapatnya di organisasi kayak gitu. Kemudian sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kenapa ini disampaikan? Karena kita bakal bermanfaat untuk orang lain ketika kita bertemu dengan orang-orang. Salah satu kaitan dengan ayat ini adalah ketika kita disuruh sholat berjamaah di masjid. Why kita disuruh sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki? Karena kita biar tahu apa sih kondisi tetangga kita sekarang. Kebayang nggak? Sedang apa sih? Misalkan kita berjamaah tuh biasanya 12 orang. Tiba-tiba jadi 11, tiba-tiba jadi 10. Kalau kita yang sering mesti bakal bertanya, kemana nih si Fulan kok nggak hadir kayak gitu. Kita bakal bertanya dan kita di situ silaturahmi kayak gitu. Ya, bayang. Next kita langsung ke topik utama nih. Ada 10 poin penting teman-teman yang akan saya kupas satu persatu ya. Teman-teman pernah nggak sih ada istilah ya? Kalau tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Nah, kebanyakan kita tuh terlalu fokus berkenalan dengan orang lain sementara kita nggak berkenalan dengan diri kita sendiri. Kebayang nggak coba teman-teman bercermin, ya, bercermin kepada diri sendiri terus tanya, nggak apa jadi kayak orang gila juga ini kelakuan saya gitu, kayak suka ngobrol. Pernah nggak sih teman-teman suka ngerasain kayak ngobrol sendiri gitu dalam hati tuh kayak nggak bagus nih, bagus kok, nggak bagus, ya apa sih gitu, kayak di dalam itu geluk gitu. Orang kayak kalau bisa dikeluarkan kayak smackdown gitu mereka tuh ngobrol gitu. Nah itu tuh fungsi dalam tubuh kita itu ya ada saraf sensorik namanya yang akan menghubungkan otak kita dengan diri kita sendiri yang kayak berpikir harusnya kita mau ngapain ya, atau dihubungkan dengan saraf neuron di mana ketika kita cubit gitu, mungkin cubit shalalala langsung refleks yang refleks kayak gitu. Ya, yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah berkenalan dengan diri sendiri.
UMI kalau bahasa kerennya ya. Jadi teman-teman tuh punya hobi apa sih gitu, punya hobi apa, kemudian teman-teman ngelakuin itu jenuh aja atau jenuh bahagia, teman-teman ngelakuin ini sampai bahagia atau sampai aja. Nah coba kenalan dengan diri sendiri, apa aktivitas yang bikin kita senang kayak gitu. Karena jangan sampai kita melakukan aktivitas yang diajak aja sama teman kayak gitu. Ada saatnya, suatu saat mungkin momen-momen sekarang teman-teman masih usia 17-18 ini belum kebentuk dimana teman-teman ngerasa hidup ini adalah hidup tentang diri sendiri gitu. Sebaik apapun teman kita, hidup itu tentang diri sendiri gitu. Kayak misalkan aku punya teman sorry banget, gila ini sorry banget sih, tetap hidup ini sendiri gitu. Kalau bukti nggak? Kayak sorry banget gitu. Kalau bukti saat kita meninggal, ada nggak sesohib itu teman kita terus tiba-tiba nggak, aku mah basic banget sama lu, itu barangkali nggak mungkin kayak gitu. Kebayang kan? Nggak ada. Jadi tentang diri kita sendiri, maka lebih penting kita berkenalan dengan diri kita sendiri. Ya teman-teman coba gali siapa diri kita, atau mungkin teman-teman juga bisa cari referensi siapa diri kita ke teman-teman yang lain. Misalnya kayak saya suka nanya apa sih perkembangan saya ke teman-teman sendiri, gitu. Tapi teman-teman yang memang bisa bertanggung jawab ya terhadap kesalahannya, teman-teman yang udah basic tadi itu ditanya kayak kekurangan saya apa, ditulisin kayak gitu-gitu. Kayak cowok nih, kita punya teman cowok di grup WhatsApp tuh tetangga di surga namanya, kayak amin ya, Amin ya Allah. Dia tuh setiap sebulan sekali suka ngeriung yang ngobrol segala macam, dan kita sama-sama saling memberikan masukan gitu. Karena cowok kan nggak baperan ya, tiba-tiba kamu tuh kayaknya kurang gosok gigi deh, tiba-tiba undungnya nggak tahu. Kalau cewek undungnya, kalau cowok mah dia kasih masukan kayak kayaknya lu harus ada berpikir kritis deh, buang yang kayak negatif itu cowoknya malah seneng dikasih masukan ya. Nggak tahu kalau perempuan apakah masuk tuh dengan metode seperti itu atau enggak, itu mah balik lagi ke teman-teman ya. Yang pasti titik poinnya adalah cari masukan dari orang lain yang untuk kebaikan kita gitu. Dapatnya dari mana? Balik lagi dari organisasi. Karena kalau minta saran ke saudara kadang-kadang suka subjektif ya. Saya juga nanya ke saudara, kekurangan saya enggak kok baik banget. Kayak nggak mungkin gitu loh, kita punya kebaikan yang baik banget gitu. Kalau nanya ke saudara kan kadang-kadang suka suka juga perasaan. Kalau teman kan nyablak ya, jadi lebih akurat lah istilahnya. Ya. Kemudian teman-teman membuat rencana kebutuhan, list tuh teman-teman tuh butuh apa aja di organisasi. Oh saya pengen upgrade skill supaya bahasa Inggris saya bagus, saya masuklah ke ranah situ. Saya pengen bisa jago kiroat, tiba-tiba teman-teman masuk taekwondo, kan memang nggak berkaitan ya. Jadi di situ tuh apa aja yang teman-teman suka, sebanyak-banyaknya. Baru nanti kita tentukan kebutuhan kita apa. Oh saya mah pengen kayaknya pengen bisa bahasa Inggrisnya mantap. Oh masuk kira aja deh misalnya. Di situ kan ada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi di list dulu, nanti pilih. Apa banyak juga gitu. Yang penting mah kita udah list, nanti kita garisin mau masuk mana aja di diri kita gitu ya. Oke, kemudian menyusun skala prioritas ini nanti teman-teman bakal kebentuk sih kalau misalkan teman-teman di dunia perkuliahan. Kuliah itu teman-teman gak akan tuh ada istilah kayak gini seperti guru-guru kita yang begitu mencintai kita. Beda dengan dosen kita yang istilahnya karena kita yang udah dewasa, jadi kita kayak diantepin gitu, kayak di ya udah langsung mangkat terserah kalian mau jauh kemana. Nah kalau guru kan jangan keras gitu, kayak saya itu benar kayak ibu gitu. Kalau guru makanya ada ibu pertiwi gitu, kalau ada istilahnya ibu pertiwi, karena guru kan memang sosoknya banyak banget gitu. Nah nanti teman-teman bakal ngerasain kalau dosen itu bukan berarti dosen jahat, juga lebih padat perhatiannya agak sedikit beda dengan guru-guru kita. Nah contoh kasusnya kayak gini, kalau sekolah misalnya kayak gini adalah sangat kemudian ketika teman-teman aktif di ekskul, ya di ekskul sementara teman-teman misalkan lupa atau pelajaran, guru itu akan mengingatkan kayak coba diperbaiki kayak gitu segala macam. Bahkan guru bisa membuat schedule buat kita kalau kita terlalu kelewatan di di organisasi, bakal di schedule. Kalau kampus itu nggak peduli, kayak teman-teman ada nggak sih kok coba sharing dengan kakak kelasnya yang sekarang udah pada kuliah, banyak orang-orang yang sekarang sudah kuliah dari lulusan 7 tahun sampai 5 tahun masih wajar sih. Pokoknya 7 tahun sampai lama banget itu karena apa? Karena dia tidak bisa menyeimbangi, dia tuh senang berorganisasi, sementara dia lupa terhadap kewajibannya menuntut ilmu. Kebayang kan? Tapi balik lagi, kalau kita terlalu fokus menuntut ilmu, kasusnya kayak tadi yang saya ceritakan, banyak teman-teman yang IPK-nya pada bagus, tetapi ketika masuk ke dunia kerja, mereka sulit diterima. Kayak gitu, karena perusahaan itu lebih senang kamu CV-nya mana, yang dilihat tuh
tentang personalnya teman-teman, aktif di organisasi mana, di situ sebagai apa, itu yang lebih senang gitu, yang lebih diutamakan kayak gitu. Nilai penting, tetapi bukan bahwa ketika kita nilainya bagus sudah menjamin kita bakal sukses, belum tentu. Apalagi yang IPK-nya jelek ya bagus aja belum terjamin bakal gitu. Oke, terus menyusun mindmap. Teman-teman udah tahu mindmap kan? Ya udah pernah diajar tentang kata konsep itu loh, pohon konsep udah ya. Udah ya. Nah, coba teman-teman ini juga sampai detik ini saya masih menggunakan metode mind map karena kadang-kadang kita suka banyak banget nih ide di otak, tapi kita tidak bisa menyalurkan ide kita itu. Ya, seperti misalnya kayak saya pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen bikin ini, pengen bikin itu, tapi tidak dieksekusi. Nah, dengan mind map ini jadi kayak terseleksi sendiri mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dibuang, kayak gitu. Nah, kurangin trust activity kayak aktivitas yang sampah banget gak sih gitu bahasa Jaksel gitu. Kayak kegiatan-kegiatan yang gak penting kita lakuin gitu. Misalnya kayak karena karena teman ngajak nih akhirnya ya udah ini salah nggak apa-apa, malas juga segala macam. Nah, kurangin hal-hal yang kayak gitu. Apalagi cowok-cowok kurangin hal-hal yang gak enakan dalam diri kita. Karena suatu saat kita bakal jadi pemimpin gitu. Suatu saat bakal jadi pemimpin, maksudnya cowok akan dibebankan lebih banyak tentang kepemimpinannya. Makanya kurangin aktivitas yang tidak bermanfaat dalam diri kita. Kayak gitu. Contohnya kayak tadi, misalkan mulai sekarang apalagi ini brother cowok-cowok aku bisa menolak belajar di sekarang. Kayak misal, yuk kita beraktivitas di sini. Kayak misalkan kita punya skala prioritas yang ini mulai kita susun, kita berani menolak. Kita nggak akan jadi tiba-tiba ditolak terus tiba-tiba dukung bertindak enggak kok. Itu kan cinta ya sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, bantu dengan buku catatan kecil. Kayak teman-teman punya lah beli 10 ribuan kayaknya buku catatan kecil itu simpan kemanapun bawa kayak gitu karena kita nggak pernah tahu muncul ide itu di mana, kita pengen giroh, kita pengen beraktivitas di mana itu kita nggak pernah tahu di mana kayak gitu. Kalau dengan bantuan itu, kalau saya strateginya pakai voice note gitu, jadi waktu suka voice note misalkan dan nanti pulang giroh saya kayak dan nanti pas pulang ke rumah jangan lupa ya baju yang itu coba susun lagi segala macam itu kayak gitu karena takutnya lupa kayak gitu karena segitu banyaknya aktivitas yang dilakukan kita. Teman-teman nggak akan ngerasain sekarang nanti pas sudah masuk jenjang perkuliahan tugas numpuk, organisasi banyak tuntutan, terus tiba-tiba harus nyari cuan tambahan, nyari uang tambahan karena hidup kita nggak mungkin bergantung pada orang tua, harus coba jualan jadi risalah dan sebagainya. Nama yang numpuk akhirnya banyak hal-hal yang penting yang jarang kita lakukan padahal sebenarnya itu penting banget gitu. Makanya kalau saya pakai voice note dan pakai bantuan catatan kayak gitu. Nah, yang kedelapan ini teman-teman yang ini strategi saya berada di manapun ini memang strategi saya yang saya lakukan. Gunakan metode 60 berbanding 40. Jadi saya nggak mau perfeksionis di bidang akademik dan saya juga nggak mau perfeksionis di bidang organisasi. Maka dari itu pada saat di himpunan saya kan terpilih jadi ketua himpunan di kampus itu gitu. Tapi ketika saya terpilih jadi ketua himpunan, contoh-contoh kakak kelas saya tuh jadi lulusnya telat gitu loh. Banyak yang telat jadi sampai kan kalau di SBM 3 tahun ya S1-nya tuh ada yang jadi 4 tahun, ada yang jadi 5 tahun. Kemudian yang ITB tengah yang usianya yang usia 4 tahun tuh kayak ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun gitu, nggak on time lah istilahnya. Saya nggak mau seperti mereka, saya pengen kuliahnya lancar, nilainya bagus, loh, tapi saya pengen aktif organisasi gitu, gimana caranya gitu. Maka itu mah balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Makanya saya mengumpulkan ada metode 60-40. Nah, 60 itu untuk akademik, 40 itu untuk organisasi gitu. Nah, 60 untuk akademik kenapa gitu? Karena mau gak mau suatu saat kita pasti bakal ditanya orang tua kok pas lulus misalnya kayak bagaimana nilainya, apalagi kalau nanti pas sudah lulus tuh teman-teman bakal dibedakan cara memanggil kita misalnya Iden Darmawan lulus dengan pujian, artinya itu nilai kita bagus gitu. Bakal beda kalau misalkan nggak lulus dengan pujian atau nilainya biasa aja, kayak Iden Darmawan udah begini, nah itu tuh bakal ketara banget masih sudah kayak orang pintar semua orang kayak gitu tuh bakal ketara banget. Makanya dan di situ bisa saya orang tua gitu istilahnya, saya mau tahu gitu. Pokoknya saya harus keluar, harus berprestasi, tapi di organisasi juga saya harus aktif gitu. Kayak gitu. Nah waktu itu nyalonnya cuma himpunan ternyata terpilih kadang kemudian aktif lagi di ketua muslim SBM. Kan di SBM itu sekitar 60 ya banyak non muslimnya juga gitu. Nah jadi pengen mengaktifkan gimana caranya supaya meskipun di dalam lingkungan yang notabene ada muslim, non muslim, ada Buddha dan lain sebagainya, tapi muslimnya juga harus muncul gitu loh. Jadi aktif di organisasi tentang keislaman gitu.
dan saya dipilih sebagai ketua muslim angkatan kayak gitu. Nah, kemudian aktif juga di Sawangan, pernah dengar Sawangan ya, di Sawangan kayak gitu di tentang kerohisan. Kemudian saya juga aktif di organisasi Kawi Sunda kayak tentang nyawer gitu kan, ada ya kalau saudara nyawer kalau sebelum nikahan. Nah, saya tukang nyanyinya gitu loh, namanya tuh Raja begitu aktif. Tapi ini saya nggak Raja seneng kayak gitu, lebih aktif di Rohis juga. Saya butuh ilmu yang bermanfaat tentang keislaman. Gak mungkin saya lulus kuliah cuma dapat ilmu kuliah doang, sementara agama saya terbentuk meskipun bukan pesantren kayak gitu segala macam. Nah, makanya saya fokus di situ. Dengan 60-40 ini nilai kita jadi bagus, organisasi kita mantap gitu. Ya, tapi teman-teman ingat jangan jadi obligat dalam atau jadi parasit dalam organisasi. Jadi kayak parasit itu kita aktif enggak aktif enggak gitu. Jadi kayak ngadukan gitu. Kebanyakan sih ngadukan kayak disuruh jadi ketua pelaksana X kita nolak, tapi keluar enggak. Nah, kalau kita masih setengah-setengah itu, misalnya saya ingin cabut aja, mau di organisasi apapun ini cabut aja, fokus di hal yang kita suka yang bikin kita senang di dalamnya gitu. Kayak gitu banyak organ di kita gitu. Kalau soal unit itu ratusan, kayak banyak banget, ada unit aksara apa dan sebagainya. Makanya pilih unit-unit yang saya suka aja gitu di antara bagi jibunnya unit. Unit itu kayak ekskul ya, unit itu ekskul gitu. Jadi pilih unit-unit yang memang sesuai personal kita dan bayangkan suatu saat ketika kita lulus dari kuliah kepake gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ada kan kampus mah ada unit apa sih kayak masak ibu-ibu gitu calon. Jadi kayak perempuan setelah lulus kuliah itu bisa masak, itu ada unitnya kayak gitu. Teman-teman itu ikutin kayak gitu ya. Dan 9 tentang pendidikan dan organisasi ini tujuannya untuk upgrade skill kita gitu. Apa perbedaan teman-teman SMA dengan teman-teman kuliah gitu? Yaitu tentang skill gitu. Kayak gitu kan, knowledge kita ketika zaman SMA saya itu sama, knowledge SMA ya sebatas SMA, tapi kalau kita kuliah knowledge kita tuh bertambah gitu, kita menjadi manusia yang tumbuh gitu. Pun teman-teman juga kita mah sekarang ngomongin tentang eksekusi di kampung ya, di desa. Teman-teman yang lulusan pesantren pasti bakal terpandang sesuai keislamannya kayak gitu. Saya juga sekarang di kampung tuh ada yang lulus pesantren, kebetulan bapaknya ustaz, dia lulus pesantren, tiba-tiba dia jadi khotib Jumatan. Nah, Jumatan tiba-tiba dia khotib pakai bahasa Arab. Bagus nggak teman-teman? Saya nanya ke soal ada yang bisa jawab, bagus nggak? Ini kita lagi baru keluar pesantren, tiba-tiba si laki-laki ini pesantrennya SMA kayak teman-teman. Terus tiba-tiba dia jadi pakai disebut bah di sholat Jumat, tiba-tiba menggunakan bahasa Arab. Menurut teman-teman apa yang menurut teman-teman? Kalau dinilai sama teman-teman, misalnya ada laki-laki di sini, jadi khotib Jumat di sini ya, khotibnya di sini pakai bahasa Arab, salut nggak kita? Wih, bahasa Arabnya udah keren kok segala macam. Tapi kalau di kampung, jatuhnya di sosokan. Karena nggak ngerti kita mau nangkep gimana, pakai bahasa Arab kayak gitu segala macam. Si orang-orang Indonesia jadi ini apaan sih dan sebagainya. Nah, rasa itu bakal disorot banget teman-teman. Nggak tahu nih kalau orang-orang desa ya. Ketika teman-teman pulang dulu ke kampung itu bakal disorot dulu lulusan pesantren dan sebagainya. Karena di saya juga sama kayak yang lulusan pesantren itu langsung menjadi disuruh tahlilan. Kalau yang tahlilan ya, kalau yang tahu tahlilan disuruh tahlilan. Ada yang meninggal disuruh ngurus jenazah kayak gitu. Karena teman-teman lulusan pesantren, ilmu itu yang akan dipakai kayak gitu. Beda dengan saya yang lulusan kuliah, tiba-tiba pas lulus ke kampung itu tahu misalkan lagi main ke rumah, diajak diskusinya tentang organisasi. Dan yuk aku jadi karang tahunan, karena kan saya udah gak aktif sekarang ya. Aku dulu yang karang tahunan, bahasa ngobrolnya seputar itu, karena skill kita di situ. Kebayang gak? Nah, teman-teman, karena skill teman-teman adalah di pesantren, maka ilmu yang akan teman-teman bagikan yang diharapkan oleh warga desa ketika teman-teman pulang, ilmu agama itu kayak gitu. Kebayang gak? Kayak gitu. Jadi pendidikan dan organisasi itu akan membentuk skill kita, dan jangan sampai kita ikutan organisasi, kuliah atau sekolah, skill kita nggak upgrade tentang pendidikan itu sendiri. Ya. Oke, yang 10 terakhir utamakan bahagia. Jadi kalau misalnya kita bahagia menjalankan 9 aktivitas tadi, kacau itu semuanya. Ya. Jadi kebahagiaan itu hal yang paling penting sekali teman-teman, karena coba teman-teman rasakan deh kalau teman-teman lagi bahagia ngerjain apapun senang aja. Coba kalau teman-teman misalnya lagi ngerjain OSIS tapi tiba-tiba hari itu sedang gundah-gulana, memburu tuh kan pahala tak ada, dosa kemungkinan. Kebayang kan? Jadi utamakan dulu bahagia diri kita sebelum bahagia orang lain, bahagia diri kita dengan hal sepele kayak gitu. Kayak saya misalnya
hal yang sangat amat sepele. Kalau saya lagi jenuh, mentok banget lagi berpikir, cara yang saya lakukan memang kayak agak apa sih berbeda dari orang, tapi saya senang ngelakuin itu. Saya cuma datang ke sebuah supermarket, terus di situ saya ngeliat brand-brand perusahaan, lihat ya segala macam, ngebandingin antara Nestle dengan ini bandingannya kayak gimana, antara Aqua dan Minerale perbandingannya seperti apa. Karena saya jurusan bisnis kan ya, jadi senang memperbandingkan branding itu karena kan saya jadi dosen ngajar di kampus ngajar tentang itu kayak gitu. Jadi senang banget gitu untuk mempelajari hal seperti itu. Orang lain mau ngomong sih lu alay banget dan lain sebagainya, ya saya bahagia apa urusan kalian gitu. Kalau teman-teman suka bahagia apa? Kak saya senangnya misalkan punya bola kecil-kecil gitu, taruh ke gelas kayak gitu supaya masuk atau enggak kayak gitu. Misalkan ada gelas tuh di sana berjajaran gelas plastik, terus cuma menarik kayak games gitu. Ada saya ngelakuin kayak gitu. Ya wis, apa urusan mereka kan ada pilih kita gitu. Jadi utamakan kebahagiaan teman-teman gitu. Tapi jangan kebahagiaan yang musik ya, misalnya saya senang ngeliat kaca tuh kebahagiaan gak apa-apa, apa urusan kalian? Enggak kayak gitu juga ya. Tapi kebahagiaan yang bikin kita tuh senang dan kita nyaman melakukan aktivitas itu. Ya, kayak kan di Exo. Setelah kita diskusi ya, tentang tadi ya tentang BMI, tentang setelah kalian mengenali diri sendiri, coba kalian menurut teman-teman itu kan ada gambar saya, gitu ya, ada foto saya tuh ya, yang pakai bandana gitu kayak ala-ala bentar ya. Ada anak-anak. Menurut teman-teman profesi apa yang cocok untuk ketiga profesi apa yang pas ketika teman-teman lihat foto tersebut? Ada anak kecil, terus tiba-tiba ada saya di situ. Apa? Babysitter bisa mungkin masuk ya, kan ada anak kecil. Gede banget ya bayi-bayi. Babysitter kan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tiga profesi yang menurut teman-teman kayaknya ini profesi yang ide gitu. Apa? Guru. Apa tadi? Relawan. Kenapa relawan? Kenapa bisa menyimpulkan relawan? Karena itu kayak lagi di desa. Kenapa? Kayak lagi di desa terus sama anak-anak yang Anak-anak yang apa? Ini pasti penting anak-anak yang apa? anak-anak yang pengen belajar bareng. Oke, anak-anak yang belajar bareng. Betul sekali, kerelawanan. Satu profesi udah disebut relawan. Ada lagi? Yang pas, dua lagi coba. Kalau bersama anak-anak kayak gitu, mungkin nggak atlet renang? Oke, ada lagi nggak? Coba. Teman-teman sulit nggak mengenal diri orang lain? Sulit ya? Tapi kalau mengenal diri sendiri, gampang nggak? Sulit. Sulit. Prosesnya lama ya? Ya, jadi teman-teman coba di rumah kalau misalkan salah satu metode untuk mengenal diri sendiri, teman-teman kan suka dari foto ya. Coba simpulin foto-foto yang teman-teman kumpulin, atau kalau yang nggak punya foto ya ini terkhusus yang senang foto. Coba kumpulin foto-foto itu, kemudian lihat paling banyak foto kita tuh sedang apa. Gitu. Kalau misalkan sedang selfie dan sebagainya, teman-teman terlalu banyak menyendiri. Harus jadi coba kenalin diri sendiri dulu gitu. Oke ya, tadi jawab sudah perlawanan. Ini ada parfum, ini saya kan jual parfum. Buat jawab perlawanan. Jadi konsepnya itu kayak teman-teman diskusi gitu. Kan tadi saya selalu membahas tentang personal ya. Jadi kita tuh penting mengenal diri kita sendiri, termasuk dalam hal-hal yang yang personal. Ini penting buat teman-teman kayak parfum, kayak gitu-gitu. Kemudian buku catatan. Kalau saya kan seneng warna navy misalnya, semua alat-alat di rumah saya itu warna navy. Saya jadi suka warna hijau karena yang ada di istri saya gitu. Saya suka warna hijau di kota sekarang di istri gitu. Nah, kita kan punya personal masing-masing ya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang emang bikin kita bahagia itu lakuin gitu. Kayak saya punya game gitu ya, PSP gitu ya teman-teman, itu warnanya navy gitu. Karena
kita senang kayak gitu-gitu. Nah itu utamakan bahagia diri kita sendiri. Nah termasuk akhirnya dari situ saya nyimpulin, wah asik juga dibikin sesuatu yang personality gitu, kayak orang. Ini kayak misalnya ini parfum aroma melon itu teman diskusi. Jadi kayak kalau kita sedang diskusi dengan teman, parfumnya ini aromanya kayak biar seger kayak gitu-gitu. Kemudian pas misalkan kayak lagi belajar, lagi membaca gitu, segala macam ada aroma cappuccino kan kayak kita di Starbucks gitu kan aromanya coffee banget kan kayak gitu-gitu. Terus kayak tenang kitanya kalau belajar kan perlu tenang. Nah teman-teman tentukan diri teman-teman tuh senangnya di bidang apa, ya di bidang apa. Terus bahagiain lewat hal-hal yang sederhana kayak teman-teman laki-laki yang saya senang futsal, nanti mau beli bola futsal buat disini di rumah. Untuk kita ngeliatin aja, kesekali itu dilihatin kok tapi kita senang kayak gitu. Ya, nanti diambil yang sini ya. Ada futsal kalau kita sama merah. Oke, dilanjutkan. Nah, coba teman-teman. Hal-hal kayak gini nggak akan ketemu di kampus. Ini saya mengadakan kemah dengan adik-adik di daerah-daerah sini gitu. Kemudian saya mengajak relawan-relawan sampai sekarang itu relawan saya itu ada sekitar 500 orang yang udah bergabung ke kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu. Nah, kenapa ada relawan? Kenapa muncul ada relawan gitu? Karena skill-skill yang tadi itu nggak dapat di kampus doang gitu. Ketika pengajaran itu ya kita hanya dapat knowledge, ilmu dan sebagainya. Sementara experience itu dapatnya di organisasi seperti itu. Nah makanya saya sampai benar-benar kalau misalkan membuka kerelawanan untuk ajar di daerah pelosok, sampai yang kita terima cuma 3-4 orang yang daftar sampai 40. Bingung nggak dari 40 jadi 3 itu seperti apa? Sempat kita waktu itu menerima relawan semacam kilat untuk 250 anak di Jakarta. Si relawan itu sampai 150 berapa? Relawan itu akan menyimbangi si pesertanya. Kenapa? Banyak orang berbondong-bondong untuk menjadi relawan karena butuh skill yang di-upgrade gitu. Karena ketika kita berorganisasi, misalkan teman-teman nih ikutan kerelawanan mengajar di daerah Lombok misalnya, itu kan teman-teman akan bertemu dengan relawan-relawan yang lain. Disitulah kita bisa punya teman baru, kita bisa berkenalan dengan orang yang berorganisasi dan lain sebagainya. Terakhir kan coba. Nah ini memang ini dulu banget sebenarnya teman-teman kita udah pada tahu namanya. Ini yang selalu saya lakukan sebenarnya ini dari Google yang jadi agak boring gitu ya. Nah, jadi di Google ini kan hanya mengiras kayak belum pernah semuanya udah ya kalau yang kayak gitu. Jadi teman-teman udah tahu gunakan metode MMM ini selevel yang Emil aja menurut Jawa Barat kita itu tuh pakai ini gitu. Maksudnya orang-orang keren itu pakai ini gitu. Kenapa? Karena ya kita tuh nggak tahu di otak kita tuh kebanyakan sama orang suka ya dengan metode MMM ini kita jadi mempermudah gerak tubuh kita, gerak aktivitas kita seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan kita diskusi dengan teman-teman. Ya. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu buat mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini saya akan berikan 3 pertanyaan saja. Silakan siapa yang ingin bertanya di materi pada pagi hari ini. Silakan saya. Berani, ayo kita berani mengupgrade skill kita karena ini menjadi bahan kalian nih yang terusus mau pada kuliah nantinya nih. Silahkan sebelum nanti kalian terjun di organisasi, kalian sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu di sini. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Ya, kalau Firdan terlebih dahulu, silahkan.
kita juga semua di sini ada beberapa orang yang ingin menjadi entrepreneur ataupun bisnismen. Nah, untuk cara untuk memulai bisnis yang baik itu seperti apa? Itu sekian. Teman-teman pernah siapa yang di sini pernah membaca buku, kemudian buku yang pertama dibaca itu membuat jatuh hati dan kita membeli buku yang lainnya? Ada nggak? Yang kita tuh pernah baca buku nih, misalkan tentang nuklir gitu, tentang yang misalnya tentang novel romansa misalnya. Terus tiba-tiba dari membaca novel itu kita pengen beli novel-novel yang lain, atau misalkan Terewai, kita udah beli buku Terewai satu, pengen beli yang lain kayak gitu. Ada Terewai yang Terewai. Intinya ketika teman-teman sudah terbuka kayak tadi ya kasusnya, ada yang udah baca buku satu tiba-tiba pengen upgrade buku-buku yang lain, berarti jiwa teman-teman udah terbuka untuk memfokus pada diri di situ gitu. Nah, termasuk di bisnis. Jadi kalau yang saya lakukan waktu SMA itu emang udah berjualan gitu, jualan keliling, jualan seblak, diplastikin gitu lah, udah emang senang berjualan, makanya masuknya ke SBM, jurusan bisnis gitu. Bagaimana cara memulai bisnis yang baik itu, kenali dulu diri kita sendiri, senangnya di mana gitu. Kayak saya kan senang masak gitu, jadi bikin seblak aku seneng. Kalau teman-teman kayak ke rumah bikin seblak ide bikin tuh, terus kasih ke teman-teman, ternyata banyak teman-teman yang suka. Disitulah saya berpikir, aha, peluang bisnis nih gitu kan, kayak gitu. Anak-anak bisnis kan pasti ada kayak gitunya kan. Maksudnya tuh kayak udah aja coba jualan seblak untuk dijual di SMA kayak gitu. Kenapa? Nah, setelah saya jualan seblak, tiba-tiba ada jenuhnya nih orang-orang, udah kayak jenuh nih segala macam, karena rasanya berubah atau mereka juga jenuh segala macam, upgrade lagi, jualan keripik segala macam. Ternyata responnya kurang sebagus daripada seblak yang kemarin. Akhirnya jualan macam segala macam juga kayak udah sales banget sih orangnya, jualan segala macam. Nah, cara memulai bisnis yang baik itu kenali dulu kita senang lakuinnya atau enggak gitu. Karena bisnis itu super duper capek banget, seriusan bisnis itu kayak bener-bener ada momen dimana kita dituntut untuk memenuhi permintaan konsumen, sementara visi kita udah nggak memadai. Kayak waktu sebelum pandemi melanda negara kita semua gitu, ada yang pesen tahu dalam waktu 1 bulan 1000 botol, dan kiraan saya tuh kayak masih santai kayak gitu, nanti aja gitu. Maksudnya tuh di dalam range 10 bulan itu kan masih bisa misalkan sehari memproduksi 30 kan sudah cukup gitu. Tiba-tiba 3 hari kemudian bisa nggak dikirim 3 hari lagi 1000 botol. Buset, itu bener-bener kayak gimana nih sangatnya, sementara saya masih manual banget kan, belum pakai mesin yang cepat gitu. Akhirnya dari situ saya berpikir keras gimana caranya si konsumen tetap terpenuhi, si diri saya benar-benar nggak botol terpenuhi saya meninggal gitu kan, nggak mungkin kan kalau dari diri. Akhirnya apa yang saya lakukan, karena waktunya besar, saya ngajak teman-teman saya untuk ke rumah gitu, bro pada bener kan kita diskusi segala macam gitu kan. Saya tuh punya adik-adik binaan yang buat kayak bisnis segala macam gitu kan, diajaklah di situ sambil edukasi terkait produksi itu seperti apa, saking cerita sambil jalan terus seperti itu sambil dibantu tetangga untuk packing-packingnya dan sebagainya. Itu tuh karena diri saya itu senang, akhirnya saya lakukan nyari solusi. Kebayang nggak? Kalau kita jangan pernah, udah tinggalin aja, kita pindah negara aja. Akhirnya kayak gitu. Saking jenuhnya dalam bisnis. Makanya untuk teman-teman yang biasanya memulai bisnis, rada wayahna, bakal effort, bakal banyak yang dikeluarin. Yang tadi saya bahas tentang organisasi, bakal banyak kegiatan-kegiatan kita yang berkurang ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Serius, karena kita bakal terlalu fokus di sini. Gitu. Tetapi di dalam wirausaha itu terbentuk juga organisasi. Kebayang nggak? Karena misalnya kita udah punya karyawan nih, di situ kan ada manajemen, ada orang, ada human resources, kita ngajar ke mereka, kita ngasih masukan ke mereka, kita membimbing mereka, di situ juga terbentuk organisasi seperti itu. Jadi tips yang pertama untuk memulai bisnis supaya kita istilahnya bagus lah bisnisnya, jangan coba-coba, kenali dulu diri kita sendiri, kita senangnya di apa, ya, udah senangnya di apa, cari peluang, makanya ini bisnis yang bagus, kayak gitu segala macam. Kemudian setelah kita tahu ini peluangnya bisnisnya ada, kemudian tes pasar lakukan. Misalnya kayak tadi saya saya senang bikin seblak misalnya, orang-orang juga senang. Kalau tiba-tiba saya tes pasar dulu, misalnya saya jualan seblak ke anak usia 3 tahun misalnya,
Yang ada bukan dibeli, saya di ambil masak kayak bumbunya kan. Kebayang nggak? Jadi penting tes pasar gitu. Ketika kita udah mencoba produk kita, coba terjunkan ke market, ke calon pembeli kita, apakah cocok atau tidak. Karena takutnya ketika kita udah berpikir, oh ini bagus banget, segala macam, semuanya ini terbaik lah se-Asia Tenggara kalau bisnis kita. Tapi kalau orang yang nggak mau beli, ya buat apa ya? Kan bisnis itu dibeli, ya nggak? Kayak gitu. Atau apa ya? Teman-teman ada produk yang kita tahu produk itu biasa aja, tapi banyak dibeli gitu oleh orang-orang. Kayak misalnya, contohnya misalkan teh kemasan ya, teh kemasan gitu. Kita nggak boleh ngomong produk teh kemasan. Kita kan tahu gitu. Bikin teh, kalau kita misalkan beli teh celup, ya kan, teh celup itu misalkan 1.000 isi 5 tuh, yang rencengan ya, isi 5 atau isi 3 lah. Kalau kita nyelupin doang ke satu gelas, kemudian kita kasih gula sendok, kita hitung perkiraan 700 perak biayanya. Tapi kenapa ada orang yang jual sampai harganya 4.000, 5.000? Kebayang nggak? Bisa semalam itu kalau kita bikin cuma teh manis doang, kita bikin aja gitu. Atau oke lah kalau teh botol. Kalau kita misalnya ke pecel lele, tehnya berapa? 4.000, 3.000 gitu. Karena kalau kita hitung 700 perak kali-kali kayak gitu, tehnya bahkan lebih enak dari bikinan kita tanpa pengawet, karena kita bikin di botol itu pengawet yang udah standar jaga aja gitu kan. Karena kita bisa bertahan sampai tahun itu kan berarti gimana kan prosesnya segala macam. Tapi kenapa mereka bisa laku kayak gitu? Kenapa bisa laku? Dan poin ketiga, strategi marketing yang penting, ya kayak gitu. Dulu sejarahnya ini mengilaskan tentang sejarah air minum kemasan Aqua. Jadi pada saat itu si Aqua ini, si pencetus Aqua ini, botol minum kemasan, dia ngejual Aqua itu ke rumah-rumah, datang door to door kayak Assalamualaikum, mau beli Aqua, mau beli air minum dalam kemasan. Yang dilakukan oleh orang-orang di rumah pada saat itu apa menurut kalian? Kebayang nggak? Pada saat itu Indonesia limpahan airnya kayak gimana? Apaan sih jualan air? Kita tinggal ambil aja air di sungai juga bisa diminum karena bersih ya, jangan kayak sungai sekarang atau Citarum kayak kopi gede gitu. Jadi zaman dulu kan bersih banget sih airnya. Jadi kayak beli air itu nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Tapi si orang ini visioner. Suatu saat lingkungan kita bakal rusak. Suatu saat pasokan air bersih akan berkurang. Maka dia berpikir dari dulu untuk menjual. Tiba-tiba apakah dia berhenti menyerah? Enggak. Yang dia lakukan apa? Kan di rumah apa sih kayak botol-botol gini kan jarang ya zaman dulu mah, karena kan botol-botol gini muncul karena sekarang ada produksi jualan air minum. Nah kemudian zaman dulu si orang pencetus air minum ini, air minum kemasan ini jualan ke orang yang mau piknik, jadi kan daripada ribet, gimana sih bawanya istilahnya kalau ngobrolnya pakai bahasa kita ya, gimana sih bawa air, masa bawa air pakai ember, pasti ini kan nggak mungkin gitu segala macam. Mending beli air kemasan dari saya aja. Dari situ dia berpikir, oh iya juga ya, kita butuh ini, dibelilah. Kemudian akhirnya dia tahu kok segmentasi saya adalah atau orang-orang yang membeli botol minuman saya itu adalah orang-orang yang mau bepergian, akhirnya dijual segala macam. Sekarang tahu nggak siklus yang terjadi dalam diri kita? Zaman dulu kalau nyebut hitam itu langsung tuang ke air, ya kan? Zaman dulu, tapi sekarang di sini. Karena ini bentuk penghormatan berubah. Tapi kalau misalnya saya akan nyuang ke sini, jadi kayak sih kan bisa hidup semua. Tapi kalau misalnya kayak ini bentuk penghormatan. Kebayang nggak? Jadi namun lagi segmen oh iya yang mau beli air minum itu adalah orang-orang yang membuat acara. Nama lagi seiring berjalannya waktu, oh iya yang mau beli air minum saya itu adalah orang-orang yang lagi di perjalanan punya rumahnya tapi tidak haus gitu, bukan pakai air minum saya lagi naik motor gitu. Akhirnya berubah kan kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang kalau di botol kemasan kayak gini kan masih ada airnya. Segmennya nama pertama akhirnya ketika kalau muncul ada apa streaming itu apa, kita ada ROS 88 segala macam. Berarti bermunculan kenapa? Karena pasarnya tidak kuat. Kayak gitu, fit ya, bukan pikir membuat motor. Sambil motor ya, sama motor. Kebayang nggak? Kan 3 poin tadi. Yang pertama, selalu diri sendiri, kita tuh berbisnis harus nyaman kitanya, karena bisnis itu capek. Seriusan, saya nggak serius, bisnis itu capek kayak gitu. Tapi kalau kitanya nyaman, rolahnya tuh jadi rilah. Rolahnya tuh jadi rilah gitu. Kalau misalnya kitanya nggak nyaman, kitanya bakal buru-buru. Akhirnya kita tinggalin. Banyak teman-teman saya yang jalan bisnis akhirnya setelah perjalanan 2 tahun tinggalin. Akhirnya udah usia tua, misalnya gitu
nggak ada eksekusi bisnis yang terus bagus kayak gitu. Ya, kan kenal diri sendiri dulu, udah tahu produk akan menjual apa, uji pasar, ketiga kalau udah bagus, strategi marketingnya dipercantik. Sekarang banyak sih tutorial strategi marketing di YouTube ya, begitu. Nah, terus kalau karakter seorang perusahaan itu adalah orang-orang yang juga berperan, gitu. Jadi kalau seorang perusahaan, misalkan saya jualan air minum, mereknya misalkan ini air minum misalkan, gitu ya. Terus kita bikin produk kesini, gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, apa sih pahit minumannya? Itu kita jangan sakit hati, gitu. Justru itu ilmu yang dikasih oleh teman kita supaya produk kita makin bagus. Kalau kita bagus, akhirnya kan bisa dijual. Kayak gitu. Kebayang kan? Jadi kalau ada yang ngasih masukan terhadap produk kita, makan berbanggalah. Kayak gitu. Ada mata kuliah di kampus saya itu di SPM itu ada mata kuliah mentoring. Tugasnya di mata kuliah itu kesimpulannya hanya untuk mendengarkan kritikan-kritikan doang. Kayak gitu. Jadi kan saya ngajar tuh di situ. Ada mahasiswa udah punya bisnis, cuman saya kayak kasih masukan, kamu bisnisnya harus kayak gini, kayaknya produknya harus ditambahin gini lagi. Tugasnya cuma gitu doang gitu. Tapi itu penting sampai ada mata kuliahnya. Kenapa? Karena bisnis itu perlu saran dari orang lain, ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Selebihnya tutorial itu udah banyak banget, ya. Kan emang di sini ada virus juga, ada pengembangan virus. Silakan untuk pertanyaan kedua, gimana Kak Firdan tadi jawabannya? Makasih. Ya. Untuk pertanyaan kedua tadi siapa? Kak Anggun ya? Nah, silakan sini maju ke depan Kak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazara Sajida. Izin bertanya, tadi di salah satu poin di personal manajemen strategi ada poin yang jadilah orang penting. Nah, maksud untuk menjadi orang penting di sini itu bagaimana sih? Kayak Anggun ya, tadi siapa namanya? Firdan. Oh, Firdan. Kira Firdan biasanya jadi dangdut kalau ini. Ini laki-lakinya masih gini kan atau nggak masuk? Segini ya, biasa. Ya, tapi jangan salah, ini laki-laki keren loh. Maksudnya tuh mau masuk ke pesantren, laki-laki berarti dia udah menyiapkan diri. Nomor 5 itu jadilah orang penting. Gini maksudnya, jadi yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita tuh jadi remang-remang gitu, dalam sebuah organisasi gitu. Jadi orang penting supaya kita bisa manage orang gitu. Kalau kita sebenarnya nggak salah juga kalau kita jadi anggota itu nggak salah. Tapi alangkah lebih indahnya, alangkah lebih bagusnya kalau kita menjadi orang pemimpin, karena kita bakal bisa mengubah organisasi itu sedemikian rupa gitu. Karena kan kita punya ide brilian, karena kita gimana kita terima ide kayak gitu kita itu akhirnya kita loss lagi. Tapi kalau kita jadi seorang pemimpin, kita akan dengan mudah istilahnya mengarahkan mau kemana organisasi yang kita bangun kayak gitu. Jadi orang penting itu nggak harus punya organisasi. Di pertemuan oke, di desa-desa juga ketika kita berbagi ini kayak namanya. Jadi orang penting di sini tuh bukan berarti kita harus jadi RT atau RW, nggak harus berbentuk seperti itu. Artinya kayak tadi yang saya sampaikan, ketika teman-teman balik ke desa, ilmu yang teman-teman bawa dari pesantren itu yang akan dipakai oleh mereka seperti itu. Karena nggak tahu sih, ada juga saya juga punya teman yang dari pesantren, dia lulusan pesantren, tapi ketika kehidupannya lulus dari pesantren, akhirnya dia balik lagi ke manusia biasa gitu. Maksudnya dia manusia biasa, balik lagi ke hal-hal yang apa bedanya dengan orang-orang yang sekolah di pesantren. Kebayang nggak ya, minimal teman-teman kalau misalnya nanti belum kuliah dan sebagainya, minimal bisa mengajar ngaji ke orang-orang di desa kayak gitu. Ditunggu loh seriusan, orang-orang anak SMA udah bisa mengajar ngaji dan sebagainya. Karena kalau di desa-desa itu yang ngajar-ngajar itu kan biasanya sepuh-sepuh kayak gitu.
itu tuh agak sulit menyentuh ke anak-anaknya, dalam artian kalau kita yang langsung ke anak-anak, kita bisa membuat suasana mengaji itu jadi fun, kebayang nggak? Bukan hanya ngajarin ngaji doang, tapi kita di situ bisa sambil mengedukasi, bisa bikin games dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi kita minimal ataupun kalau misalkan teman-teman nggak jadi guru ngaji, minimal jadi mendampingi guru ngaji untuk bersama-sama, fokus ke hal-hal yang funnya kayak gitu, ya. Maksud titik poin jadi orang penting itu jangan jadi orang-orang yang remang-remang gitu kayak ke orang sana kita ke sana, orang kesini kita kesini. Yuk kita bangun pendirian, karena apa? Indonesia itu merdeka sama orang-orang muslim. Indonesia itu merdeka oleh orang-orang cerdas di bidang agama kayak gitu. Kan Konstantinopel juga sama orang muslim kan yang punya peran penting di situ gitu. Makanya teman-teman yang mengkabar pesantren ini Allah udah ngasih Allah udah ngasih modal kuat di bidang agama, kemudian teman-teman hafalan udah bagus. Jangan sampai kita itu nggak beda jauh dengan orang-orang yang sekarang sedang di desa. Kita harus punya kelebihan yang lain untuk balik ke sana. Yang tadinya di pesantren, hafalan saya selama di pesantren ada yang ngetik misalkan sehari murojaah 1 juz misalnya. Ketika balik ke desa, waktu lebih banyak uang, segala macam harus jadi 2 juz. Gitu. Karena sebaik-baik orang itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang setelah melakukan kebaikan dan dia continue. Salah satu contohnya apa? Kalau yang sekarang setelah puasa Ramadan ada puasa apa? Puasa kan ada ngasih hadis yang sahih dikatakan bahwa justru Allah itu akan melihat bagus tidaknya pada saat Ramadan atau pada saat sekarang bulan Syawal. Apakah dia melanjutkan dengan puasa sunnah ini? Kalau dia melanjutkan puasa sunnah ini berarti berat tuh istilahnya Ramadan yang 1 bulan kamu itu nerap, sehingga akhirnya kita bisa melakukan ibadah yang kontinu. Kebayang nggak? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita udah lebaran kemarin, sekarang kita balas dendam nih, kemarin gua tuh turun 4 kilo, sekarang harus tambah 8 kilo. Jadi kayak gitu ya. Jadi benar-benar kayak gimana caranya setelah ibadah kita bagus, selama kita bagus. Termasuk teman-teman ketika setelah selesai pesantren balik ke desa atau nanti kuliah, ini ada cerita menarik. Istri saya dulu lulusan pesantren. Tiba-tiba waktu di pesantren, teman-temannya itu yang kan di sana tuh di pesantren. Terus tiba-tiba saya cerita gitu. Temannya itu waktu di pesantren tuh kerudungnya panjang-panjang. Setelah kuliah jelas gue dibuka kerudungnya jadi anak kekinian. Terus kayak kata gue kayak langsung istri saya kan kaget gitu kan. Tahu nggak itu terjadi karena apa? Karena fondasi ketika kita di pesantrennya nggak kuat. Coba kalau fondasi kita di pesantren, saya menuntut ilmu di pesantren itu bilang karena Allah, bukan karena kita orang tua, bukan karena kamu masuk pesantren kayak gitu, bukan. Tapi bilang karena Allah gitu. Kita mengabdi beribadah karena Allah, sehingga akhirnya apa? Kasusnya tadi kayak lulusan pesantren tiba-tiba yang tadinya pakai rok kayak gitu, pakai celana yang ketat banget, kayak ketat pokoknya kayak gitu tiba-tiba si perempuan itu main ke rumah saya gitu, main mobil. Biasalah silaturahmi gitu. Istri itu bilang, namanya apa ya? Bang kasih banget. Maksudnya setelah lulus pesantren, dia kuliah, akhirnya lingkungan kuliah kan membentuk dia seperti dia yang dulu pesantren gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Meskipun kita pengen terlihat trendy, saya anak organisasi banget nih, gua organisasi banget, pengen organisasi yang banyak, terus pengen keren, sehingga kita ngikutin gaya hidup mereka gitu. Mereka mah organisasi itu keren, sambil buka gunung gitu, kayak keren banget nih anak-anak perempuan yang gila kan, asik banget gitu. Gara-gara ngikutin alur hidup mereka, akhirnya dia mengurus imannya sendiri gitu. Sayang banget sih kalau terjadi hal seperti itu. Mungkin Kang Alif juga punya cerita-cerita di kampus yang menarik-menarik ya Kang Alif ya. Jadi maksudnya di sini itu bisa disampaikan kepada teman-teman bahwa fondasi di pesantren itu iman bukan dalam diri kita, kayak gitu. Ya jangan sampai kasusnya udah lulus pesantren tiba-tiba ke pesantren teman-teman itu hilang. Ya kebayang boleh jadi orang penting tapi jangan sampai mengurus iman kita gitu. Karena godaan di perkuliahan itu udah saya ya. Soalnya kadang-kadang kita tuh kalau misalkan di kampus tuh beda dengan di SMA ya, misalkan ada teman baru misalkan kayak minta makan kayak gitu di kampus mah kayak nggak tahu ya, saya rasakan gitu kayak kehidupannya tuh terserah lo gitu. Kayak misalkan kita nih ada orang yang misalkan jadi berubah katanya berkerudung terus tiba-tiba nggak jadi berkerudung, tapi kita tuh setidak peduli itu gitu, biasa aja gitu. Sementara kita mah udah nanggung resikonya gitu, dosen yang tadi sama kita, akhirnya kita nggak ada apa-apa gitu ya.
nggak norak kok teman-teman nanti yang kuliah ini pesan saya ini mau misalkan untuk perempuan nggak norak kok perempuan pakai rok itu keren justru ini mah kata yang mata laki-laki yang kalau teman-teman pakai pakaian seksi kemudian laki-laki mengatakan kamu pindah itu laki-laki bahaya. Kebayang justru adalah teman-teman pakai rok ada laki-laki yang menunjukkan pandangannya kemudian malah tertarik teman-teman istilahnya nanti ya suatu saat berarti itu laki-laki keren. Kebayang nggak bisa melindungi aurat salon kamunya nanti itu mah bahasa depan tapi itu penting bisa karena banyak yang pentingnya kalau udah kita nggak kuat tiba-tiba biar kita soalnya aku suka sama si Jono sama ada Jono demi Jono nggak kuat seksi juga nggak usah dilakukan ya sih teman-teman jadi orang nanti jadi orang yang bermanfaat ya oke. Mungkin waktu juga ya kan sudah sebentar lagi. Cuman ini ada satu pertanyaan dari saya, boleh bertanya terkait karena ini organisasi juga. Terus saya juga ada di bidang organisasi sekarang. Karena sebentar lagi di periode angkatan saya akan naik menjadi ketua BEM, terus di periode saya dari kampus. Mungkin waktu untuk mempersiapkan diri menjadi ketua, terus menjadi ketua ya, itu kan sangat berat kalau misalkan waktunya itu sedikit. Terus menjadi pemimpin itu kan butuh penguatan mental, intelektual, retorika, administrasi, kekeluargaan, kompetisi dan lain-lain seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan peta perpolitikan kita yang akan kita hadapi? Benar kan, BEM itu unit ya? Kalau ini himpunan, ya. Kalau misalnya BEM itu kayak OSIS kampus beda ya? Kalau di saya juga ada sih sekampus juga. Kalau di saya di fakultas. Nah, Oke, teman-teman ini pertanyaan yang sebenarnya bisa diterapkan juga oleh teman-teman bagus karena memang organisasi yang lebih apa ya, teman-teman kan suka dengar ya mahasiswa demo dan sebagainya kayak gitu itu karena organisasi di kampus itu memang menarik banget gitu, kayak saya tuh tinggi gitu di kampus tuh benar-benar organisasi yang istilahnya kasarnya kalau teman-teman udah gak suka bakal gak suka selamanya. Biasanya kayak gini, misalkan saya itu organisasi yang namanya Kang Adi ya, misalkan Kang Adi ini saya misalkan tim A, Kang Adi tim B gitu dalam satu organisasi. Saya gak suka dengan Kang Adi itu biasanya ke bawah sampai kita udah lulus. Beda dengan teman-teman SMA yang udah maafin lah gitu, masih ada manja-manjanya gitu. Udah di kampus mah manja-manja kayak gitu ditinggalin sekampung halaman gitu. Jadi tentang budaya perpolitikan ya, perpolitikan di sini teman-teman bukan politik partai dan ya, kayak manajemen organisasinya gitu. Jadi ini kan pengalaman saya waktu jadi ketua himpunan itu jadi untuk mempersiapkan menjadi seorang ketua, modal utama ya selain skill dan sebagainya yang paling penting untuk kita tanamkan dalam diri kita itu adalah tentang humble-nya kita gitu. Ya, jadi karena saya tuh orang yang senang dengan keharmonisan gitu, nggak senang dengan otoriter, saya jadi ketua, tetapi saya nggak biasa tuh nyuruh orang gitu. Itu sifat saya nggak enakan, tetapi dalam ranah yang nggak mau nyuruh orang gitu. Misalnya kayak saya waktu itu jadi ketua himpunan, ada tim saya tahu kompetisinya tuh bisa juga jadi ketua. Kadang-kadang saya kepilih gitu. Dan saya tuh sempat jauh juga waktu itu jadi ketua himpunan karena saya orang kampung gitu, kayak tiba-tiba harus memimpin orang-orang Jakarta gitu, orang-orang keren lah di kampus itu kayak gitu dengan pemikiran-pemikiran yang berlebihan. Tapi saya dituntut gimana caranya saya harus jadi pemimpin meskipun saya harus humble gitu. Saya harus jadi karakter saya humble, tapi di sini juga saya tertentu jadi seorang pemimpin yang harus tegas. Bagaimana cara yang saya lakukan? Saya biasanya ngajak setiap ketua-ketua, kan ada 5 divisi itu di situ, 5 divisi saya ajak makan mereka ketua-ketuanya. Kalau dalam polisi ngariu langsung, nih kalau dalam sebuah polisi kita langsung ngariu, biasanya kalau banyak perdebatan. Jadi strategi utama menjadi seorang pemimpin itu beli dulu hati anggotanya.
gitu. Beli dulu hati anggotanya, bukan beli gue bayarin, nggak gitu. Misalnya tuh ajak makan kayak gitu-gitu, ngobrol secara personal kayak gitu-gitu. Dia kalau udah nyaman dengan kita, udah merasa dengan kita sohib, apapun pekerjaannya nanti bakal selesai dengan sendirinya. Karena kompetisi yang lain itu, kemampuan yang lain itu kayak tadi yang administratif itu kita serahkan ke bidang bendahara dan sekretaris, ada divisi-divisinya. Tetapi yang penting itu adalah kita memberi dulu hati para anggota kita gitu. Jadi cara yang saya lakukan dulu ngajak angin. Kedua, kan saya tuh suka kayak nyanyi lagu gitu ya, ada aktivitas ke musisi gitu, kayak musik gitu. Nah, bikin saya gimana caranya supaya hati teman-teman saya senang gitu. Saya bikin lagu lah, soundtrack buat si kampus saya, buat lagu-lagu himpunan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita lagi ngaliung nih, lagi apa sih namanya? Kalau ngaliung kan, kalau bukan video apa sih sebenarnya? Bonding kan. Nah, kita siapkan hal-hal yang sepele tapi bikin mereka jadi dulu ke kita. Kayak gitu misalnya, mereka udah bekerja nih, udah bekerja 1 bulan, baru 1 bulan, kita udah kasih sticky notes. Di situ cuma 1 permen doang, di staples gitu. Tiba-tiba kita tulisin terima kasih atas perjuangan selama ini. Meskipun itu dikasih ke laki-laki, ke perempuan, bukan berkaitan dengan itu, tetapi hati manusia yang mana yang gak senang kalau hatinya diketuk. Gitu misalnya kayak tiba-tiba teman-teman yang laki-laki gitu, tiba-tiba teman kalian tahu kalian tuh suka detektif Conan misalnya, tiba-tiba ada yang ngasih komik detektif Conan, pasti kita bakal terus kita bakal makin baik, kita makin tough. Jadi intinya hati orang mana yang tersentuh kalau hatinya kesentuh gitu. Nah termasuk yang tadi kan memang untuk proses menjadi seorang pemimpin itu kan berat banget ya. Sama saya juga punya kekurangan tuh nggak bisa marah, dalam artian kayak kalau misalnya anggota saya melakukan kesalahan, ini gimana sih saya susah gitu kayak takutnya itu nanti bakal berantem ke depannya. Itu saya misalkan mungkin kita nge-GPL tapi organisasi jalan kayak ngejilat sih. Kalau saya artinya oh ini orangnya tuh kayak tradisional gitu kan, kayak bener-bener ya sulit lah di kantor saya tuh nggak masuk, tapi ya jadinya dia tempat saya gitu maksudnya lagi. Yang saya lakukan ya saya ngemis ke dia gitu, dalam artian tuh kayak gimana caranya kalau orang jalan dia juga fun, mengorbankan diri sendiri itu kadang penting dalam sebuah bisnis. Mengorbankan diri sendiri itu kadang penting dan wajar, nah itu harus sebagai seorang pemimpin gitu. Ketika organisasi itu sudah berjalan selama 1 tahunan itu, tiba-tiba saya kayaknya ini organisasi udah bisa dibikin ketika seorang gitu. Jadi saya dari kepengurusan meskipun pada saat itu belum saatnya dari kepengurusan. Dari kepengurusan udah jadi itu kan udah kayak kalau di kampus kan belum tahan banget. Udah ada bed, udah ada kan. Kalau di kampus ya teman-teman nantuin bed logo ini aja kayak logo kampus, logo apa logo kehimpunan itu gak semudah itu. Kita harus diskusi, harus tembus ke senat tuh kayak rektor gitu. Kalau kita kan kepala sekolah, ribet banget sementara kampus tuh banyak banget jenjang-jenjang gitu. Tapi itu resikonya. Kalau saya kan prinsipnya biarkanlah ketua mengurusi hal-hal yang orang lain yang bisa urusin. Kayak tadi itu kan mungkin ada kita yang mengurusi kayak gitu. Dan selalu budayakan apresiasi gitu kalau yang saya lakukan gitu. Minimal hal sekecil apapun ketika kita apresiasi. Misalkan ini belum masuk ke perusahaan belum terjadi, berarti apa itu masih baru. Nah kalau saran saya coba diskus dengan ketua-ketuanya, yang sekarang menjadi dimisioner ya, diskus dengan ketua-ketuanya supaya si mereka itu bisa sharing tentang kekurangan, kita bisa memperbaiki atau program kerja itu sesuai kekurangan yang mereka jalankan. Kemudian jangan lost contact, kayak misalnya setelah jadi pemimpin akhirnya kita lupa terhadap pemimpin sebelumnya kayak gitu. Kalau saran dari saya gitu, lakukan itu. Terus kemudian untuk memprepare diri kita menjadi seorang pemimpin, poin pentingnya kita hanya diri yang humble aja. Karena kalau kita udah bisa mengenal orang tuh pasti bakal nyaman. Coba teman-teman di sini kalau punya teman yang nyaman, pasti orang itu banyak temennya gitu loh istilahnya. Kayak gitu, begitu kan jadi seorang pemimpin kayak gitu ya. Teman-teman bisa melihat lah dari pemimpin Indonesia, mungkin bisa dijadikan contoh, nggak akan saya sebutin namanya karena sekarang lagi politik ya. Banyak pemimpin Indonesia yang punya karakter yang humble. Kalau kita lihat di figur-figur televisi ya gitu, kelihatan kayaknya tuh cara ngomongnya humble kayak gitu. Nah itu kan ciri seorang pemimpin gitu. Tegas itu kan berarti marah ya teman-teman, kayak gitu. Jadi saya suka kadang-kadang suka agak tidak ingin membenarkan. Saya tuh marah tuh karena semua kayak karena saya segala macam. Kasih sayang itu nggak ada yang sampai marah. Ya. Kasih sayang itu disampaikan oleh orang kita. Bayang ya,
kayak gitu-gitu, kecuali kalau dalam aura kecuali kalau dalam aura kayak gitu-gitu mah itu mah memang apa ya, bumbu organisasi lah kayak gitu-gitu. Jangan misalnya kita terlalu kaku banget kan kata Pak Yudin, misalkan itu nggak boleh marah dalam sebuah organisasi. Kita lagi dekat nih saatnya lagi kayak ini yang sebenarnya mau masuk ke anggota baru, tiba-tiba kita berdebat segala macam, itu nggak ada untungnya kan, itu mah lagi prosesi. Kecuali kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya lagi berteman kayak gitu, tiba-tiba kita mau ngasih saran, dulu tuh kayak gitu nggak mandi bau tau, itu mah nanti ngajak ribut itu mah. Nah, cuma satu aja kan pernah mengatakan kalau kita memberi masukan kepada orang di depan umum, sama aja kita sedang mengajak berperang kayak gitu ya. Jadi kalau yang saya lakukan ketika anggota banyak yang melakukan kesalahan, ajak mereka benar-benar berdua atau itu lebih nyaman untuk mereka. Dan manusia nggak akan sekeras itu kok ketika dikasih masukan dengan cara yang lembut, mereka bakal lembut juga istilahnya kayak gitu. Karena tips pertama sekarang dia humble aja. Jadi orang yang humble, insya Allah banyak orang yang suka terhadap diri kita. Karena saya juga merasa kayaknya saya terpilih bukan karena kemampuan kepemimpinan saya, bukan. Karena saya rasanya orang banyak yang senang dengan saya. Itu saya rasanya kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu buat saudara-saudara. Mungkin sebelum saya tutup ada penyerahan dulu piagam dari Ketua Pelaksana Pembakaran Intensif Kak Aryan. Oke, ya, mungkin sudah di penghujung acara ya. Cik. Mungkin sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan saran dan insight yang baru di pengetahuan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak sampai akhir. Harapannya apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk ke depan, karena dirasa diskusi kita sudah cukup. Saya Yusuf Mabarkah, moderator hari ini, pamit undur diri. Burun Pelika, burun Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.